Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Surah Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayat yang ke-99 dan 100. Syukur kepada Allah, alhamdulillah, malam ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir ke masjid guna menunaikan ibadah maghrib berjamaah dan juga hadir di kajian ilmu yang insyaallah selalu diberkahi Allah dan selalu didoakan para malaikat Allah. Amin. Salam dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan untuk junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak sidang jamaah pada maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita kutip dua ayat di dalam surah Al-Mu'minun, surat yang ke-23 di ayat 99 dan 100. Kata Allah, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Hingga ketika kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, kata Allah, dan yang didatangi oleh kematian itu memohon kepada Allah, Rabbi irji'un, ya Allah tolong kembalikan saya, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, saya akan jemput semua amal soleh atau sholat yang dulu pernah saya tinggalkan. Dalam hal ini bahwa ada satu permohonan yang diminta oleh orang yang telah meninggal kepada Allah untuk bisa dikembalikan hidup. Apa yang mereka minta di sini, Bapak? Waktu. Mereka kembali minta kepada Allah untuk diulang waktunya. Karena selama ini mereka menganggap waktu itu antara tidak ada dan tiada, antara penting dan tidak penting. Makanya masih banyak hari ini Bapak di antara kita yang masih mengabaikan waktu. Mereka menganggap seolah waktu yang sekarang itu untuk kesenangan dunianya, dan mereka tidak memanfaatkan untuk beribadah. Padahal Allah sudah jelaskan bahwa tujuan kita dikirim ke dunia ini hanya untuk beribadah. Allah berikan waktu kita untuk hidup di dunia hanya untuk beribadah. Tapi kesempatan yang sudah Allah berikan mereka sia-siakan, dan begitu waktu itu sudah diambil kembali oleh Allah, baru mereka mengajukan permohonan untuk diulang kembali. Diulang balik itu. Padahal Allah sudah jauh-jauh hari mengingatkan dengan waktu. Dari mulai awal lagi sajalah mengingatkan di wal fajri, waktu baru
keluar dari rahim ibu lahir ke dunia itulah diingatkan Allah dengan waktu al-fajri. Itu kan simbol itu. Mulai kita remaja wadduha, masuk kita dewasa itu banyak sumpah Allah itu wasamai, wan nahari, wasyamsi, itu semuanya itu menggambarkan siang hari. Nah, mulai umur dia tempel dulu, mulai mendekati dua, matahari dah mulai condong ke barat. Apa ingatkan Allah dalam waktu itu wal asri, asar jauh. Matahari dah mulai condong ke barat, menunggu sebentar tabanam. Begitulah tabanam apa kecil Allah itu wal laili. Kalau lama-lama betul. Kalau maka Allah sudah ingatkan dari waktu ke waktu, setiap saat disumpahi oleh Allah. Kalau katikolah datang kematian kita minta pengulangan waktu, tidak akan pernah aduh itu. Jangankan pengulangan waktu, pengunduran waktu saja tidak dapat. Buka surah Al-Munafikun surah 63 itu ayat 9. Apa permohonan orang yang akan mati di situ? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Tolong undur kematian kami ya Allah, maka kami akan bersedekah. Di situ hanya minta pengunduran waktu. Masih tidak diizinkan Allah, apalagi di ayat ini di Al-Mu'minun 99-100 minta pengulangan waktu, tapi tidak bisa lagi. Maka kata Allah tadi, Allah tidak akan pernah bisa, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya permintaan yang sia-sia. Ini jangankan pengulangan waktu, pengunduran waktu saja tidak bisa, karena Allah sudah jelaskan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal telah sampai, saatnya akhir dari kehidupan telah sampai, kepada Allah tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Kalau kari Allah di situ, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Kini Allah bagi kesempatan, lagi waktu untuk sholat, lagi waktu untuk puasa, lagi waktu untuk berzakat, bersedekah, beramal soleh, berzikir, beristighfar. Satu itu lagi Allah. Tapi Allah tidak memanfaatkan. Ketika kesempatan itu Allah habiskan untuk awak, minta pengulangan waktu tidak akan bisa. Kala itu tidak akan bisa. Jadi di sini Allah mengingatkan banyak orang yang akan mati atau orang yang telah mati begini dikubur, hanya minta pengulangan waktu. Tapi itu hanya permintaan sia-sia. Jadi selagi waktu kini manfaatkan lagi. Apalagi waktu di dunia itu kini ibaratnya sudah batandian. Itu masalah waktu itu batandian. Ya Allah ingatkan dalam surah Al-Imran itu. Surat ke-3 ayat 185 tentang kematian. Di awal ayat Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi di ujung ayat apa kata Allah? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan di dunia itu kata Allah tidak ubahnya seperti permainan atau pertandingan. Apa maknanya di situ, Ibu? Apakah hidup dia kau main-main? Tidak. Kata Allah, hakikat hidup di dunia sama dengan hakikatnya permainan. Kalau Allah mengibaratkan hakikat hidup itu sama persis dengan hakikat permainan, coba kita kaji apa mana hakikat permainan itu, Bapak. Sehingga Allah samakan antara permainan dengan kehidupan. Jadi artinya kalau kehidupan itu tidak ubahnya seperti permainan, berarti awak di dunia itu sedang bermain, sedang bertanding, sedang berlomba. Apa hakikatnya permainan itu? Pertama, permainan itu punya limit waktu atau batas waktu. Jadi pasti ada main bola, berapa waktunya, Pak?
waktu lah habis. Atau punya limit angka, atau bola voli, tenis meja, badminton, itu gini kalian samakan hitungannya, real point. Hitungan angka 21 selesai. Ya, kalau dulu kan hitungan 21 itu cuma pingpong gitu. Nah, kalau voli sama badminton sama hitungan 5 balik angka. Itu menguras tenaga ya. Pergi sempat berawal set pertama, set kedua mengimbang, set ketiga, nah itu lama itu. Makanya gini disetarakan ya Bapak, badminton sama voli itu dengan hitungan rally point sampai 21 ya Pak. Bis. Artinya apa ya Bapak? Kalau permainan punya batas waktu, hidup pun punya batas waktu. Makanya kata Allah hidup itu sama di permainan. Kalau permainan punya batas waktu, berarti hidup pun punya batas waktu. Makanya kata Allah berkata dengan waktu tadi. Dan kalau batas waktu itulah sampai, Anda bisa minta pengulangan. Kalau lagi diakui peluit panjang di Allah, nggak ada situ ulang lagi. Batas dia ulang itu nggak bisa lagi. Karena waktu habis, nggak sampai. Itulah permainan. Apalagi kalau lagi injury time. Kalau orang bola kan dia cerita dapat samini 2 menit habis itu cari dapat. Pemain itu salah latih itu lah habis sudah tenaga. Itu bakal kawan masa menit 2 menit habis itu. Kaja bola tu biar santai tu. Dia dapat bola cepat tangan dua usah kadang-kadang kamu gawang lawan atau boleh kamu masuk aja gitu. Berusaha dengan waktu yang tersisa itu bisa mendapatkan kemenangan. Nah seharusnya awal-awal yang ada teh 40, ada teh 50, apalagi ada teh 60, barulah injury time, menunggu peluit panjang saja. Ada cerita santai lah itu ibu. Pacu-pacu lah, pacu-pacu. Karena waktu lah habis kuat, sambil 2 minit lah nyo, peluit dari si kuasit nyecandik ni bawa pada lari itu kena lapang tu. Di bujung wasit lah terletak peluit yang tangan ni nyongkek itu sudah ada pada titik lain. Hanya pelari itu sama jawab, tapi begitulah habis waktu nyampe peluit sangat kencang lagi mana lagi. Karena Nabi mengatakan Bapak, umur umatku kata Nabi kisaran hanya 60 sampai 70 tahun. Kalaupun ada yang melewati itu, saketik yang bisa melewati batas itu gitu. Jadi kisaran 60-70 itulah paling maksimal gitu. Coba bandingkan dengan Nabi sama 4 khalifah 5, 1 Nabi 4 khalifah 5. Berapa umurnya Bu? Nabi 63, Abu Bakar 64, Umar 63, Utsman 80, Ali 62. Dari manusia yang terbaik itu cuma 1 yang 80, yang 4 di bawah 65. Nah, jadi Bapak jadi 82 kok, Bapak ini bisa aja 82. Itu saya ketik ini Bapak, ada satu dari 5 orang cuma seorang yang bisa 80 sampai di bawah 65. Artinya memang kisaran awak segitu. Tidak banyak yang bisa melewati 70 itu gitu nih. Jadi kalau ada teh 60 Bapak itu lah injury time Bapak. Dan santai dulu Bapak. Bapak cula ibadah. Karena limit waktu ada ke hanya menunggu beberapa saat sebelum peluit akhir ditiup. Maka persiapkanlah diri beribadahlah sebanyak mungkin, sebaik mungkin. Kenapa? Karena waktu ada ke waktu batas permainan itu hampir sampai. Itu hakikat permainan. Yang kedua, hakikat permainan itu pasti ada yang kalah, ada yang menang. Sama waktu ini di dunia ini bahwa sama coba lomba gitu kan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Nah kira-kira kalau awak meninggal ini Pak keluar dari dunia itu sebagai apa kira waktu itu? Sebagai pemenang atau sebagai pecundang yang kalah? Nah itu yang ada awak gini. Maka waktu ada ini Allah untuk berlomba. Orang papacu 2 kali PPB ini awak santai-santai aja ala kalah tu mah.
salah lu orang Malaysia lu mas setan udah kerja iblis sudah kerja mana bisa menjalankan karena ada lagi waktu gitu. Jadi awak keluar dari duniaku sebagai pemenang atau sebagai pecundang itu sih dunia bawah. Itu maka kayak Allah tadi hakikat hidup itu sama persis dengan hakikat permainan. Seperti apa permainan, seperti itulah hidup. Itu makanya Allah gambarkan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup itu tidak ubahnya seperti permainan. Perhatikanlah bahwa orang bermain. Orang berusaha untuk mencari kemenangan, bahkan dengan cara curang pun orang berusaha untuk menang. Nah, itu benar. Ada faktor iri yang menyebabkan orang ingin bisa menang. Ya boleh awak iri dengan ibadah-ibadah orang, maka orang bisa tahajud awak indah, maka orang itu bisa puasa sunnah awak indah, maka orang itu bisa doa awak indah. Seharusnya memang boleh iri di situ dan curanglah di situ. Di saat inyo tidak ibadah, awak ibadah. Di saat inyo lupa, awak ibadah. Itu seharusnya. Kenapa awak lomba untuk jadi pemenang? Kenapa kita dituntut harus menang? Awak keluar dunia kau harus menang, harus jadi pemenang. Kenapa? Karena Allah jelaskan dalam surah Al-Hasyr surat 59 ayat 20. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Kata Allah tak sama nanti jumlah penduduk neraka dibandingkan dengan jumlah penduduk surga. Artinya kalau neraka disebut Allah lebih dahulu, ibu bapak, berarti neraka itu memiliki nilai lebih. Berarti jumlah penduduk neraka lebih banyak daripada jumlah penduduk surga. Memang itu karakter ayat Allah. Coba bapak cari surah Al-Insan ayat 8, 9, 10. Manusia itu nanti di akhirat itu kata Allah wajahnya masa menyeringi, busan kamtoriro. Karena wangi matahari itu cuma sedangka dari bulu. Jadi kami itu mata menyimpi itu nyiringi itu masam betul itu. Enggak pasti itu di bawah matahari. Tapi ketika Allah ada orang yang amalannya yang wajahnya tetap ceria, penuh senyum dan wajahnya tidak berubah sedikit pun dengan cahaya keindahan kesenyuman. Apa amalan ketika Allah? Mereka selalu memberi makan. Kasihan yang dimakan di bapak tiga ketika miskinan, wa yatiman, wa asir. Miskin, yatim, tawanan perang. Kenapa Allah dahulukan miskin itu? Karena jumlah orang miskin lebih banyak daripada anak yatim, dan anak yatim lebih banyak daripada tawanan perang. Makanya Allah mengurutkan sesuai dengan jumlahnya. Maya Allah sabit dahulu itu berarti jumlahnya lebih banyak. Nah ini di ayat 20 surah Al-Hasyr Allah dahulukan neraka itu. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama nanti jumlah penduduk neraka dibandingkan dengan jumlah penduduk surga. Kenapa tidak sama kata Allah? Ashabul jannati humul faizun. Karena yang berhak masuk surga itu kepada Allah hanya yang juara, hanya yang menang saja itu. Makanya mau tidak mau harus keluar dari dunia kau harus menjadi pemenang, Pak. Kalau tidak menang tidak bisa, Pak. Karena yang bisa masuk surga itu hanya yang menang. Yang diakui menang malah itu, Pak. Yang diakui juara. 3 juga, Pak. Juara 1, juara 2, juara 3. Kalau dalam perlombaan yang juara 1 ame, yang juara 2 perak, yang juara 3 perunggu. Dia tidak ada itu. Jadi artinya yang berhak masuk surga yang 3 itu. Yang pemenang saja, yang kalah berarti kan neraka. Ya kalau yang pertandingan itu bisa 100 orang, Pak. Yang dia juara cuma 3, berarti yang cuma 7 kan apa ya, Pak? Yang 3 kalau pasti pemenang itu masuk juara, berarti lah ke surga yang 3. Yang 97 otomatis kan neraka, karena kalah. Jadi kenapa kita mesti menang? Ya karena yang bisa masuk surga itu hanya yang menang. Kini bak jalannya supaya awak menang ibu awak. Supaya awak keluar dari dunia itu menjadi pemenang. Karena hanya pemenang yang berhak masuk surga. Kini bak jalannya supaya awak meninggalkan dunia itu menjadi pemenang. Makanya awak dimau oleh Allah. Panggilan Allah itu serasi, sejalan dan dipisah. Apa panggilan Allah? Pertama hayya 'alas shalah. Yang kedua
Kece Allah hayya ala sholat, pailah sholat kece. Panggilan yang kedua tuh hayya ala falah, supaya awak Selamat. Kadang-kadang awak hanya mendengar panggilan Allah yang pertama saja Bapak. Hayya ala sholat, pailah sholat kece Allah. Iyo coba. Apa panggilan kedua awak dengar dari Bapak. Sehingga awak sholatnya di mana? Di rumah, di kamar, di kadai, di tampek-tampek umum. Padahal Allah main bawa sejalan. Yang kata hayya itu kan cuma di dua panggilan itu Bapak. Yang Allah main bawa itu kan dikata hayya. Kamarilah gitu. Jadi ketika Allah memanggil hayya ala sholat, tidak berhenti di situ. Ada panggilan kedua supaya kita menang. Nah supaya kita menang di mana Bapak? Keturilah di mana yang memanggil untuk menang tadi. Ya kalau tidak disuruh di masjid, baru diakui kemenangan awal. Semua juara dia Bapak. Supaya diakui juara, di mana orang mata dia bola itu? Di lapangan bola. Kalau main bola di tengah jalan, buat bentuk grupnya, bentuk lu lawan tuh grup. Kata dia tengah jalan. Padahal dicari orang Bapak. Mana mau diakui Bapak? Karena apa tadi bukan di tempat yang diresmikan, bukan tempat yang ditentukan. Dia artinya kalau awak ingin menang, batan dia nggak di tempat yang sudah Allah tetapkan. Itu makanya panggilan Allah itu sejalan dulu yang dengan kata hayya itu himbauan Allah itu dulu hayya la sholat, hayya la falah. Dan dipisah lewat kebanyakan dipisah. Hayya ala sholat, yo langsung baik. Tapi panggilan kedua diabaikan. Hayya ala falah gitu. Pai sholat itu supaya mana tampik manang itu di mana main bawa hayya ala falah itu datangilah itu. Jadi kalau ingin manang dan pasti manang, tampik batang yang itu memang harus dimasaji. Tampik sholat itu memang yang diakui itu harus dimasaji. Sebab gitu ya, kalau awak sholat di rumah, awak beribadah sesuai dengan perintah Allah, tapi belum tentu kita mana. Di waktu subuh sampai isya awak sholat di rumah, saya tidak pernah di surau atau tidak pernah di masjid. Yang penting kan sholat. Apa yang kemungkinan terjadi itu? Kata Rasulullah, man sholat al-bardain dakhalal jannah. Siapapun yang menjaga dua waktu sholat yang sejuk berjamaah, jaminannya sarubu. Dakhalal jannah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Dua waktu sholat yang sejuk. Isya. Mau waktu sholatnya berapa? Isya subuh. Subuh, Isya. asar. Subuh dengan asar. Jago dua waktu itu berjamaah, jaminannya sarubu. Kenapa dua waktu ini yang suruh jaga? Pertama, dia waktu yang sejuk. Artinya waktu dua sholat ini berhubungan dengan lalu. Di arti sejuk di situ waktu yang lama untuk dibawa lalu. Subuh dikarajokan sedang lama lalu malam. Di pagi ada Allah hayya ala sholat, hayya ala falah. Datang waktu itu lamanya lalu malam itu untuk asuh diri itu datang ke masjid sholat subuh berjamaah. Sudah tu beko hayya ala sholat lu balik di waktu asar. Asar itu berhubungan dengan lalu juga, sedang lama lalu siang. Nah warani awak memutih lama lalu siang itu datang ke masjid untuk sholat asar berjamaah. Nah kau jamin ini suruh. Yang kedua, kenapa subuh dan asar itu dijamin masuk surga? Karena di dua waktu itu malaikat berkumpul. Tajtami'ul malaikatul laili wan nahar katanya. Dua waktu itu malaikat berkumpul, malaikat malam dan malaikat siang berkumpul di waktu subuh dan di waktu asar. Karena pergantian shiftnya di dua waktu itu. Waktu subuh itu malaikat malam kan naik itu. Sahabat naik itu sholat subuh berjamaah di masjid. Malaikat siang turun di waktu subuh lo mengawali tugasnya pagi. Awak yang diawasi oleh malaikat datang lo ke masjid subuh berjamaah. Jadi awak datang sholat subuh berjamaah di masjid disaksikan oleh dua malaikat yang akan ganti tugas.
sholat subuh berjamaah, malaikat siang mencari awak sholat subuh berjamaah. Di akhir catatannya dicatat yang malaikat malam, saya tinggalkan ibuku atau apa itu telah melakukan sholat subuh berjamaah. Yo garis, yo naik ateh sampai di akhir ditanya oleh Allah, sedang mama inyo tadi batinggal gitu. Inyolah selesai sholat subuh berjamaah. Lagi kira laporan tepat, mantap beda tepat. Asar itu malaikat malam berkumpul, malaikat malam turun di waktu asar, malaikat siang naik di waktu asar tuh. Sabalun naik, sabalun turun, sabalun mulai kerajut, tugas kumpul di rumah saji waktu asar balik. Di akhir catatan malaikat siang, saya tinggalkan ibu Iko jo apa anu, itu bunyi catatan malaikat telah selesai sholat asar berjamaah. Itu malaikat siang naik kata itu, ibu di langit dia tanya dia Allah. Sedang mangan yang tadi bertinggal gitu loh. Oh inilah selesai sholat asar berjamaah. Kalau setiap hari model itu berarti kilo ya Bapak. Lah selesai subuh berjamaah, lah selesai asar berjamaah, lah selesai subuh berjamaah, lah selesai asar berjamaah. Setiap hari tak itu laporan malaikat. Makanya wajar Allah memberikan jaminan sahur. Nah kalau awak 5 waktu di rumah siapa di rumah. Jadi walaupun awak sholat, kalau tidak ditampik yang Allah tentukan, belum tentu awak menang itu. Yang pertama, kenapa kita harus menang dan harus berjamaah? Yang kedua, kecil Nabi di hadis Muslim, subuh berjamaah itu adalah jaminan Allah untuk umatku. Subuh berjamaah, bukan subuh sholat subuh itu, tapi subuh berjamaah. Yang jaminan ini kata Nabi, nanti Allah tagih, Allah minta pertanggungjawabannya di akhirat. Kalau yang dihisab, mungkin sholat itu, inna awala ma yuhasabu bihi abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab awak sholat. Begitu awak sampai di hadapan Allah, tanya Allah, lai sholat, lai di mawakatnya cukup. Yang kedua, pertanyaan Allah ya Pak, jaminanku dijaga tak? Apa jaminan itu? Subuh berjamaah. Nah kalau Pak sholat subuhnya di rumah tidak pernah berjamaah, pakai kilo ini. Nah kata Rasulullah, ketika Allah tagih, Allah minta pertanggungjawaban dari jaminannya tadi subuh berjamaah, ternyata kita tidak bisa pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah, kata Nabi, maka Allah akan telungkupkan wajah kita ke dalam neraka jahanam. Tidak dimasukkan Bapak. Kenapa tidak dimasukkan? Karena nyolai sholat. Kalau tidak sholat jadi pasti masuk ke neraka. Tapi dia kalau nyolai sholat 5 waktu dijagonya, tidak dimasukkan Allah ke dalam neraka jahanam. Tapi kenapa sampai Allah telungkupkan terkait itu kamu dalam neraka? Karena jaminan Allah subuh berjamaah tidak dijago. Itu makanya ketika kita sholat, apakah dijamin kita akan mana? Lalu tahu. Tapi ketika kita sholat itu pasti mana? Janganlah. Ketika dipanggil oleh Allah dengan kata hayya 'alas sholat, pastikan kita pasti tetap sholat dalam 5 waktu. Yang kedua, ketika Allah memanggil hayya 'alal falah, pastikan kita sholat di tempat yang memanggil hayya 'alal falah itu. Baru diakui kemenangan awak. Ya makanya yang menang pun tidak banyak ya Bu. Karena yang juara pun memang tidak banyak. Artinya penduduk surga itu memang tidak banyak. Coba yang kali Bu. Sensus penduduk dunia kini mengatakan jumlah penduduk dunia itu tercatat itu sebanyak 7 miliar. Penduduk dunia 7 miliar. Dari 7 miliar itu 5 miliar diantaranya non-Islam. Berarti kalau di Al-Quran penyebutan non-Islam apa kayak kafir. Ada orang tersinggung sebagai kafir, padahal kafir itu bahasa paling halus nih Bapak. Abu Jahal, Abu Lahab sih dikejar kafir galak, orang awak merah boleh kejar kafir. Tapi menurut nggak boleh ada. Kalau memang dia non-Islam, pasti namanya kafir. 5 miliar kafir, 2 miliar muslim.
Yang 5 miliar itu lah pasti ketampaknya di rumah. Kafir itu lah pasti di neraka. Tidak ada toleransi dari Allah. Ini tinggal yang 2 miliar. 2 miliar muslim itu apakah satunya masuk surga, Pak? Ada tahu lah, Pak. Yang muslimnya KTP, aduh. Mau buktinya Islam cari saya KTP. Tapi sholat kan lo tahu. Puasa kayaknya enggak. Tapi apakah Islam? Islam. Di mana bukti Islamnya? Cari KTP-nya. Kalau jadi wacananya dulu Islam dia KTP kalau kamu berhilang kan berarti udah pun ada nama kamu usul itu. Tapi itu tidak jadi, Pak. Ada Islam munafik. Dan kebanyakan awak tanpa sengaja memang banyak yang menjadi Islam munafik dulu. Contohnya kecil tadi. Ada 2 waktu yang paling berat dikerjakan oleh orang munafik. Dan kalau mereka tahu besarnya keutamaan di 2 waktu itu dikerjakan berjamaah, merangkak pun mereka akan pasti datang ke masjid untuk berjamaah. Bayang bareng di munafik itu, subuh, isya. Artinya ketika awak sholat tapi tidak pernah subuh atau isya berjamaah, secara tidak langsung itulah munafik. MTS namanya Bapak, munafik tanpa sengaja. Awak memang tak menjadikan dia munafik, tapi begitu kita tidak hadir subuh dengan isya berjamaah ke masjid, otomatis itulah menjadikan diri kita munafik. Nah, apalagi kita apakah kita bisa dipastikan mana? Di banyak hal-hal yang menyebabkan. Jadi kalau bagi 2 saya 2 miliar itu, anggap saya separuhnya masuk, yang masuk surga, separuhnya masuk neraka. Jadi 1 miliar berapa? Berarti tambah penduduk neraka cik lagi. Jadi penduduk neraka 5 tambah 1 6 miliar. Penduduk surga 1 miliar. Nah itulah perbandingan itu. Oh jawabannya Ustaz sampai perbandingan Ustaz. Cari sih masa haji awal. Kamu yakin warga awak sebanyak itu? Berapa banyak warga awak di situ? Itu saya kupon daging yang pertama. Pano mas. Kupon daging mana banyak ya Pak? Itu kan per kakak, kenapa? Nah yang orang awak sekarang kupon daging apa Pak? 1 betul Pak. Kalau 200 kupon atau 150 kupon yang awak bagikan untuk warga awak, itu kan 1 kupon itu per kakak itu Pak. Nah 1 kakak itu berapa orang nih Bapak? Anggap kali 2 saya 2 kak sudah tidak beranak. 150 kupon kali 2 itu Bapak. 300 banyak warga awak di sekitar situ. Acu cari mana yang datang sholat berjamaah? Karena itu penduduk surga itu memang tidak banyak Bapak. Kalau sholat panu ya mas. Kalau datang sudah panu apa kecil Hamka. Kalau ingin mencari orang Islam, cari ketika sembahyang rayu. Itu orang Islam itu kecil Hamka. Yang sholat itu sekali seminggu datang, yang sholatnya 2 kali setahun tiba, yang tidak pernah sholat sekalipun hanya di 2 hari rayu tiba. Yang sholat 5 waktu tiba, yang tidak pernah berjamaah tiba. Itu kan orang Islam kecil Hamka. Kalau ingin mencari barang banyak orang Islam di kampung itu cari ketika sembahyang rayu. Tak tahu mas haji dari bawah. Sampai ke teras itu penuh tuh. Sampai ke jalan itu isi itu. Kalau tinggi masih itu tinggi kate apa itu tuh. Itu kan orang Islam kejadian. Tapi kalau ingin mencari orang beriman, cari di sholat 5 waktu. Itu biar jauh itu. Makanya membuktikan bahwa penduduk neraka itu lebih banyak, tak bukti dari kehidupan sehari terbukti. Tambahan kejadian Nabi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim tentang Siratal Mustaqim ibu, titian sirat. Apa kata Rasulullah? Perbandingan antara yang masuk neraka dengan yang masuk surga ketika di titian. Kata Rasulullah, dari setiap 1000 orang yang meniti titian sirat. Perbandingannya nak 100 tak 10 dia buat 1000. Dari setiap 1000 orang
Di sana dalam 1.000 orang, dari setiap 1.000 orang yang meniti titian sirat, kata Nabi, 999 jatuh ke neraka. Cik enggak. Seorang yang selamat. Jadi yang menang tema yang nomor juara 1 saja. Kalau Piala Dunia kan nomor 1 saja di Piala Dunia dia. 32 negara. Kalau tahun besok 2026 sampai 8 negara kabarnya dia. Nah, dari sampai 8 negara yang bertanding itu cuma 1 yang diakui juara saja. Asal itu di tiap sirat dari 1.000 orang yang diakui juara cuma 999 jatuh gitu. Dari setiap kelipatan 1.000 orang yang meniti, 1 yang selamat. Kalau dihitung lagi Bapak, kalau kini penduduk dunia itu 7 miliar, kalau perbandingan dari 1.000 cuma berarti dalam 1 miliar cuma 1 juta nih Bapak. Berarti kalau 7 miliar, 7 juta yang masuk akal. Dapat sekitar Pak, tadi bagi saja Pak 1 miliar jual 6 miliar. Masih banyak sebenarnya. Rupanya kalau dibandingkan dengan hadis Nabi tadi, dalam 1.000 cuma berarti dalam 1 miliar cuma 1 juta. Kalau 7 miliar, berarti 7 juta yang ke surga. 6 miliar 973 juta masuk neraka. Lebih parah lagi. Awak kecewa yang mengatakan awak pasti masuk surga. Makanya yang pasti-pasti juga cek Allah, cuma yang datang memenuhi panggilan Allah. Jadi ketika Allah panggil hayya 'alas shalah, semuanya sholat. Tapi yang mana yang wajib Bapak? Yang mendengarkan panggilan hayya 'alal falah. Di panggilan itu jadi pisah. Kalau ingin menangkan buahnya ya jangan. Ketika disuruh sholat, iyo. Tapi di mana tampaknya ke Allah, ditampek yang maikol supaya itu jadi pemenang. Kalau tidak di masjid, disuruh. Makanya sebelum perintah sholat ke Allah turunkan ke Nabi Bapak, perjalanan Nabi dimulai dari masjid, berakhir di masjid. Apa kata Allah? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan awal Nabi dimulai dari masjid, akhir perjalanan diakhiri di masjid. Artinya apa Bu? Kamapun awak pai silahkan. Tapi begitu datang panggilan sholat, carilah tampek supaya sholat itu tuh menjadi pemenang di antara orang-orang yang sholat. Jadi kalau saji. Jadi kalau kita sholat pun belum tentu menang. Karena orang munafik sholat, orang fasik sholat, tapi apakah mereka pemenang? Enggak. Yang menang itu yang memenuhi kriteria yang ditentukan Allah. Sholat, oke. Supaya jadi pemenang 5 sampai sholatnya di masjid atau di musola. Apa jadi kira kalau awak 5 waktu di rumah, di rumah saya Bapak, apakah bisa dikatakan jadi pemenang? Makanya mulai kini Bapak pasanglah niat, pasang tekad. Seperti apapun kondisi awak, selama tidak ada uzur yang memberatkan, maka datanglah ke masjid untuk berjamaah. Kecuali kalau ada uzur yang memberatkan, salah satunya sakit atau maafkan keluarga yang sedang sakit, itu berarti ada uzur. Itu adalah keinginan dari Allah, boleh kita tidak berjamaah. Itu salah satu uzur. Maka Allah tidak membebani kalau sholat berjamaah itu harus wajib, tidak. Hukum sholat berjamaah itu tidak ada Allah wajibkan. Kenapa Allah tidak wajibkan? Kalau sempat wajib, sakit pun harus berjamaah. Makanya hukum sholat itu wajib. Hukum sholat fardu itu wajib, tapi berjamaahnya tidak wajib. Itu makanya kalau sholat itu wajib, apa ya? Sakit pun tetap sholat. Tidak sanggup pun fisiknya melakukan gerakan sholat, selamanya masih ada kesadaran, hukumnya sholat itu wajib. Makanya kriterianya tidak bisa tagak, duduk, tidak bisa duduk, berbaring atau tidak bisa berbaring, mangke tangan, minimal kedipkan mata. Tidak bisa jo dalam hati, tidak bisa jo sabar itu. Sholat kan lebar. Itu makan wajib sholat itu.
Tapi kalau berjamaah tidak Allah wajibkan. Sebab kalau Allah wajibkan, banyak orang mampu tongkat infus kalau saji itu Pak. Ya kan? Kalau wajib itu sakit pun tetap wajib berjamaah jadinya. Makanya hukum sholat berjamaah bagi laki tidak wajib, hanya sunnah tapi muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Artinya sebagai ulama mengatakan sunnah yang mendekati kewajiban, tapi ini tidak wajib. Dia sunnah tapi sangat dianjurkan. Bagi perempuan jaiz, boleh. Ini artinya meskipun hukum sholat berjamaah itu tidak Allah wajibkan, tapi secara tidak langsung Allah menyarankan untuk selalu berjamaah. Selalu berjamaah. Lima bukti ini, ketika Nabi mengatakan begini, dia hadis riwayat Bukhari Muslim, siapapun yang sholatnya selama 40 hari berjamaah dan tidak ketinggalan takbiratul ihram imam, kutiba lahu baro'atani, kata Nabi, Allah wajibkan untuk dia dua hal. Pertama, selamat dari neraka, baro'atun minan nar. Yang kedua, selamat dari sifat munafik. Itu sifat munafik. Kemudian dasar yang kedua itu di Al-Fatihah ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menggunakan kata kami di situ. Kenapa Allah pilihkan kata kami di Al-Fatihah, sementara di Al-Kafirun ayat 2 Allah menggunakan kata saya. La a'budu ma ta'budu. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tapi untuk kata yang sama di Al-Fatihah Allah menggunakan kata kami. Kenapa Allah tidak menggunakan iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in? Artinya sholat itu hukumnya wajib, sementara Al-Fatihah itu masuk kepada rukun yang tidak bisa ditinggalkan. Sementara di rukun itu Allah berikan kata kami. Itu makanya kecil Nabi tadi, kalau orang yang berjamaah dihindarkan Allah, diselamatkan Allah dari sifat munafik. Kenapa itu Pak? Karena ucapannya iyyaka na'budu dengan perbuatannya berjamaah sambung. Hanya kepada Engkau kami beribadah, dibuktikan kata kami itu dengan berjamaah. Karena kami itu kan lebih dari satu Pak. Tapi kalau orang sholat surah, alun tentunya selamat dari sifat munafik. Kenapa? Karena ucapannya dengan perbuatannya tidak sambung. Dia mengatakan di Al-Fatihah iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, sementara perbuatannya sholat surah. Kata kami yang diucapkannya dalam sholat tidak cocok dengan perbuatannya sholat surah. Itu makanya kalau orang yang sholat berjamaah Allah selamatkan dari sifat munafik. Kalau orang sholat surah, dan makanya meskipun Allah tidak wajibkan hukum berjamaah, tapi secara tidak langsung Allah menganjurkan sangat untuk berjamaah. Itu makanya Bapak, kenapa Allah menganjurkan mereka itu supaya awak menang. Karena jalan satu-satunya untuk mendapatkan kemenangan itu berjamaahlah setiap kali panggilan sholat itu datang. Karena hanya itu jaminan pasti menang. Itu makanya sejalan hayya 'alas shalah. Ini masalah waktu Ibu. Jadi sebelum waktu awak sampai, sebelum ajal awak tiba, berusahalah gitu, pacu-pacu lah gitu supaya jadi pemenang. Karena kita selalu juga dalam pertandingan yang sama, dalam perlombaan yang sama, berpacu untuk menjadi pemenang. Maka kecil Allah yang berhak masuk surga itu hanya yang menang. Maka jadilah pemenang di antara semua orang yang beribadah, dari semua orang yang sholat, di antara mereka termasuk kita juga sholat, maka kita menjadi pemenang dalam setiap orang yang sholat. Amin, amin. Makanya jagolah berjamaah selagi tidak ada usul yang memberatkan. Baik, kita masuk isya, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.